Saya heran kalau sekarang ada orang dakwah, katanya isi yang caci maki, ngancam-ngancam, jelek-jelekin. Kadang-kadang ngakunya turunan Kanjeng Nabi, ngakunya bukan wallahu alam juga boleh. Boleh orang itu ahli nasab, boleh ahlinya bukan. Yang jelas ngakunya turunan Kanjeng Nabi, cangkemnya kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Jawab. Kalau orang Sragen sangat mencintai penyanyi, keterlaluan. Berarti masih jahiliyah. Boleh senang nyanyi boleh, asal ojo kebangetan. Mosok ndelok dangdut kan ora salat isya, ora salat subuh. Gak boleh. Senang sederhana, sedang-sedang saja boleh. Ada pernikahan, ada nyanyian karena senang gembira nikah, atau ada apalah sesuai acara yang harus digembirakan, nyanyi sederhana, tapi jangan keterlaluan. Kalau keterlaluan berarti apa? Abu jahiliyah. Apa? Yang kedua, orang Arab menganggap Muhammad itu yang dibaca Muhammad mantra-mantra kedukunan itu. Quran jawab, wala biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra dukun. Muhammad ingin terkenal itu. Yang dibaca itu mantra-mantra dukun itu. Quran jawab, bukan mantra-mantra dukun. Orang Sragen kalau masih sangat percaya karo dukun berarti betul. Betul napa-napa kalau soal sekali-kali minta doa nggak apa-apa. Tuh kalau sangat orang golek duit hanya mengandalkan jampi dari dukun, salah itu. Gak sekolah nanti pinter dewe, gak cari uang nanti kaya sendiri. Soalnya itu aku duwe jampi ini, salah itu. Yang ketiga, orang Arab menuduh Muhammad yang dibaca Muhammad itu santet, sihir. Quran menjawab, wama yang mereka menuduh wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Jadi baca Muhammad itu jelas sihir ini. Quran itu dianggapnya sihir. Quran menjawab wa ma yantiqu 'anil hawa huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan dari hawa nafsunya, bukan dari kemauan kepentingan dirinya. Yang dibaca Muhammad adalah wahyu langsung dari Allah, bukan kemauan apa kepentingan dirinya, bukan. Jadi kalau orang Sragen percaya karo dukun santet berarti percaya betul. Nek panjenengan nyun sewu, nek panjenengan pernah mendatangi tukang santet agar membunuh tetangga atau siapalah, ibadah panjenengan, salate, maca Qur'ane, sedekah tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Sekali saja minta tolong pada orang agar nyantet si A misalkan, di panjenengan yang sewu ibadah 40 dino oleh terima karo Allah. Salate, maca Qur'ane, sedekah dari terima oleh Allah. Jadi berat sekali kalau kita nyantet orang, berat sekali. Quran waktu zaman Rasulullah tidak ditulis karena semua sahabat hafal.
Ngapain butuh tulisan? Seperti saya hafal kulhu, falak, nas, al-fatihah. Yang gak usah ditulis lah, gak usah. Orang butuh tulisan. Panjenengan hafal kulhu, butuh tulisan betul? Gak butuh. Lah semua sahabat Nabi itu hafal Quran. Maka Quran tidak ditulis. Nabi tidak memerintahkan agar Quran ditulis. Walaupun sebagian sahabat nulis, tapi nggak sempurna, 30 juz tidak. Ada yang menulis surat Yasin, ada yang menulis surat Baqarah, nggak ada yang sempurna. Setelah Islam berkembang, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mempunyai pendapat, ini orang Islam tidak semua hafal Quran nih, gak mungkin. Orang Seragen baca Quran, hafal Quran semua gak mungkin. Maka Quran harus ditulis. Sayyidina Abu Bakar membentuk tim penulis Quran 10 orang. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit. Tulis 30 juz, dibagi-bagi ke kota-kota, Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Palestina, Kairo. Ya, lama-lama bacaan satu kota dengan yang lain bertentangan, beda-beda, bahkan bertentangan bacanya. Maka ketika Khalifah Utsman bin Affan mempunyai pendapat Quran harus ditulis ulang, semua yang ada di kota-kota tarik ke Madinah, ditarik ke Madinah, dari Baghdad, dari Palestina, dari Damaskus, dari Kufah, dari Basrah, tulis ulang. Ditulis satu naskah, yang lain bakar. Nah, dari sejak itu sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya? Jangan tinggal di Quran tulisannya Mushaf Utsmani pasti. Gimana? Jangan dikira Mushaf tulisannya Pak Usman dodol basun alun-alun, enggak, itu bukan. Utsman siapa? Utsman siapa? Khalifah Utsman bin Affan, bukan Mang Utsman yang jualan mendoan, bukan. Akan tetapi tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman belum sempurna tulisannya, belum sempurna. Apa? Titik saja tidak ada. Jadi ba, ta, ta, nun, ya, podo, jim, ha, ko, gak ada bedanya. Dal, dal, sami, ro, zai, sama. Maka harus disempurnakan. Setelah orang Islam semakin bertambah, gak bisa baca kalau gak ada titiknya, gak ada bedanya satu huruf dengan yang lain. Tahun 59 Hijriah mulailah Quran diberi titik oleh seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Bukan sahabat, bukan ulama, bukan sahabat. Sudah ada titik, masih banyak orang kesulitan baca Quran. Maka tahun 170 Hijriah ada ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi bikin harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun, yang bikin namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Nyun sewu, orang Banyumas, Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Kebumen, kalau baca Quran sampai sekarang, innallaha wasi'un ngalim,
Nggih mboten. Sragen mboten ya? Sragen mboten ya? Mboten. Kalau panggil saya nyebut nama saya Kiai Sangit Ngakil, insyaallah. Al-Sunnah Jamaah. Artinya apa? Mahraj. Apa? Keluarnya suara dari tenggorokan. Salah. Maka ada ulama yang membuat ilmu piye carane maca Quran dengan benar. Namanya ilmu tajwid tilawatil Quran, memperbaiki baca Quran. Yang bikin namanya ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam tahun 224 Hijriah. Jadi Kanjeng Nabi wafat 200 tahun baru ada tajwid, baru ada idhar, idgham bi gunna bi ghunna, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Yang bikin adalah Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam tahun 224 Hijriah. Baru sekarang baca Quran gampang, Bu. Tulisannya sudah ada titiknya, ada harokatnya, ada caranya baca yang benar tajwid. Tinggal ayo kita rajin baca Quran. Bangun tidur sebelum lisan ini dipakai ngomong dengan orang, ayo kita ngomong dengan kalamullah. Kita suarakan kalam, baca Quran dulu. Nanti jam 10 gampang tukaran karo tonggo ya kenal salah jam 10. Betul-betul yang tukaran. Artinya silakan lisan dipakai untuk orang lain kalau sudah setelah baca Quran. Tapi bangun tidur yang pertama kali kita keluar dari lisan kita kalam Allah. Siap Bu, siap? Siap? Kalau yang belum bisa ayo belajar. Udah tua, ya justru sudah tua, yuk kudu belajar. Saya udah tua, udah punya cucu 10, urung iso maca Quran. Makanya harus belajar, sudah tua. Harus tua kan di rumah mana ya? Kalau udah tua kan di rumah mana ya? Sebentar lagi kan? Seperti saya udah tua nih. Saya udah umur 72 tahun. Bentar lagi, gak akan lama lagi. Kalau belum bisa baca Quran sudah 72 kayak saya ini, harus belajar. Justru sudah tua, cedek matine, ayo belajar Quran. Paham mboten Bu? Ayo belajar baca Quran. Durung hatam kok sudah meninggal dunia, insya Allah Quran yang belum hatam itu akan menjadi syafaat bagi kita semuanya. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina faqad kullu mu'jizatin minan nabiyina id ja'at wa lam tadumi qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfata nara ladha min wardiya syabimi. Quran itu sangat unik. Uniknya gimana? Dari lahirnya, mushaf lahirnya baru dicetak di Madinah, dicetak di Surabaya, di Jakarta tahun sekian, kertasnya barang anyar, tintanya barang baru, yang menulis, yang mencetak manusia makhluk baru. Berarti Quran baru ini. Paham betul? Hadithah. Tapi Quran sebagai sifatul kalamillah, sifat kalamnya Allah, qadimah, azali, qadim. Ya Quran itu ya baru, ya azali, ya hadithah, ya qadimah. Quran itu dari sisi lahir mushafnya baru, dicetak tanggal sekian tahun sekian, baru kan, ada tanggalnya, ada harinya. Tapi sebagai sifatul kalam lidzatil qadimah, zatnya Allah, maka Quran
qadimah. Paham betul Bu? Ya, Quran itu ya hadis, ya qadim. Nah, dan Quran itu mujizat yang langgeng bersama kita. Tadi saya ceritakan mujizatnya Nabi Ibrahim dibakar betul mempan. Nabi Musa tongkatnya ajaib. Mujizat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang sakit. Tapi sudah nggak ada. Tinggal beritanya, tinggal kisahnya. Tapi kalau Quran sebagai mujizat Rasulullah sampai sekarang masih ada. Ila yaumil qiyamah. Beda dengan mujizat Nabi Musa, tongkat. Udah nggak ada, sudah tinggal ceritakan kok kisahnya begini-begini. Mujizat Nabi Ibrahim dibakar orang mempan. Nabi Nuh semua tenggelam kecuali Nabi Nuh dan 80 orang. Nabi-nabi yang lain lah mujizat luar biasa. Tapi hilang sudah. Kalau Quran sampai sekarang. Paham betul Bu? Qarrat fi 'aini qari fa qultu lahu laqad dhafirta bihablil fa'tasimi. Quran kalau dibaca membikin kita tenang. Gelisah. Utangnya akeh. Jaganya bangkrut. Pertanyaan gagal. Nyalon DPR gagal. Ayo baca Quran. Insyaallah atine tenang. Istrinya lari kembali ke orang tuanya lah. Istrinya lari. Anaknya menyakitkan, ditukari tonggongsan. Tangganya galak-galak, mau Quran. Insyaallah atine kita tentrem. Percaya betul? Percaya betul? Ayo dilakon. Percaya kali itu dilakon monggo. Ini lagi gelisah betul enak rasanya. Mau Quran. Insyaallah tenang hatinya. Intatwa khifatul harira nadha. Kalau kita takut siksa neraka, kalau kita wedi siksa neraka, baca Quran. Itu berarti kita sedang memadamkan api neraka. Kita takut neraka, takut siksa neraka, baca Quran. Itu berarti kita sedang memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min harrina riladha atfa'tana roladha min warja syabim. Setelah Rasulullah menyampaikan Al-Quran, langkah kedua wa yuzakkihim. Rasulullah membentuk mental jati diri orang Arab, orang Islam yang sudah masuk Islam, yang tadinya nggak ngerti aturan, ngerti aturan, yang tadinya nggak ngerti iman, ngerti iman, yang tadinya nggak ngerti syariat ibadah, ngerti ibadah, yang tadinya tidak ngerti akhlakul karimah, ngerti akhlakul karimah. Kanjeng Nabi membangun masyarakat yang tadinya biadab, primitif, menjadi angkatan generasi manusia yang ideal. Tiba-tiba sahabat Nabi Muhammad menjadi manusia yang ngerti keadilan, ngerti kebersihan, ngerti undang-undang, ngerti tata tertib, ngerti sopan santun. Masya Allah, muridnya Kanjeng Nabi. Begitu pula panjenengan Bu, gak ada anak pengen ngerti tentang adab, akhlak, agama, akidah syariah, ayo pesantrenkan ke pesantren Darus. Orang Arab tadinya nggak ngerti sesuci, nggak ngerti makan harus makan hewan harus disembelih dulu, nggak ngerti, bangkai pun dimakan. Orang jahiliyah punya anak perempuan tadi ditanam hidup-hidup, dikubur hidup, setelah masuk Islam meninggalkan itu semua. Suka perang, mudah perang, sampai sekarang udah perang nih sampai sekarang. Tapi waktu zaman Rasulullah damai, gak ada orang Arab dan orang Arab perang. Antar suku gak mudah perang. Ya Allah, sukses Nabi Muhammad. Wa yuzakkihim.
membangun akhlaknya orang Arab. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat derajate wong Sragen tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bambu-bambu bukan agamanya. Ono wong, ono tiang badhe Kesah Sragen. Mau kemana mas? Ke Sragen. Yang ditanyakan bukan agamanya apa, enggak. NU apa Muhammadiyah? Enggak tanya enggak. 01 apa 02 03 enggak ditanyakan itu. Yang ditanyakan orang Sragen baik-baik tidak ya? Oh baik-baik. Saya pernah ke sana sholat di masjid, dompet ketinggalan toilet 2 hari masih utuh. Tuh orang Sragen tuh, insyaallah. Ojo suwali ojo apa? Saumpama niki mboten saumpama tok niki. Bari temuti Mas, teng Sragen. Yang ditanyakan orang Sragen baik-baiknya ya. Waduh, hati-hati kata. Ngati-hati lu orang Sragen ini. Maling kabeh. Saumpama niki ngomong. Aku pernah sholat nang masjid, sepatu hilang. Koncoku pernah sepeda motor hilang. Gak aman, nangkut gak aman, hati-hati. Ayo derajatnya turun betul. Ini contoh kecil, contoh besar. Negara Afghanistan terdiri dari 7 suku. Kita sukunya 400 lebih Indonesia ini. Afghanistan hanya 7 suku. Agamanya 100% Islam. 97% ahli sunnah wal jamaah, 3% Syiah. Perang saudara, paten-patenan, bom-boman, sudah 1 juta lebih orang mati sesama Afghanistan, sesama Islam, sudah lebih dari 40 tahun. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di kantor, di pasar, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Lagi sholat Jumat ada bom yang mati 800 2 tahun yang lalu kan. Lagi maulid Nabi bom meledak, lagi acara maulid Nabi. Presidennya hafal Quran, presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, dibunuh oleh Taliban. Kafir antek Amerika ini. Coba hafal Quran kafir katanya. Hafal Quran kafir. Ono becawadon nyanyi ditembak mati. Kenapa? Perempuan haram nyanyi. Oh jadi nyanyi haram, mati ini orang haram. Afghanistan tuh. Ayo sampai sekarang belum aman Afghanistan. Islam kabeh. Ayo panjenengan pengen buatan mereka, pengen buatan. Tapi suang-suli pun Jepang agamanya gak jelas, namanya agama Shinto, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, namanya agama Shinto. Tapi orang Jepang tertib, bersih, gak ada copet, gak ada jambret, gak ada calo. Seragam wonten calo wonten? Wonten, alhamdulillah. Pejabat gak ada yang korupsi. Ibu kota Tokyo segitu ramenya, boten wonten polisi jaga jalan. Supir semua tertib, nggak ada yang melanggar. Supir itu bukan apa-apa, malu kalau melanggar. Pejabat tidak korupsi, bukan tapi neraka. Gak ngerti neraka orang Jepang, maupun neraka itu. Malu kalau ketahuan. Saya malu, istri malu, anak cucu malu, saudara semuanya malu kalau saya ketangkep korupsi. Turun Jepang. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha Qatar, di negara Qatar, ratusan anak Jepang nonton, pemuda Jepang nonton, supporter.
bubar dari main, bekas duduknya penonton Jepang bersih, tidak ada satu helai sampah pun. Orang plastik, orang puntung rokok, turun Jepang itu. Ayo pengen betul, dalam mereka pengen betul. Aman, kalau berkompromi sekawan. Terakhir meresmikan masjid di pinggiran kota Tokyo. Dengan istri saya malam-malam jalan, gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir, aman. Pengen betul dalam mereka. Ayo ciptakan keamanan di Sragen agar orang datang ke sini merasa aman, tentram dan damai. Siap? Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 6 ormas NU, Muhammadiyah, Wasliyah, Al-Irsyad, Syarikat Islam, Nahdlatul Wathon, 5 hari di sana. Perjalanan 23 jam, Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau ibu kota namanya. Di ibu kota Tembakau tidak ada rumah dikunci, ditutup pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal di latar, kuncinya masih gantung. Ayo coba Sragen deh. Boleh coba Sragen mau? Mulai besok ya. Rumah gak usah dikunci ya. Sepeda motor gak usah dimasukkan, tinggal di latar ya. Coba. Islam semua padahal rajin ngaji semuanya. Negara Mali. Saya pernah pergi ke negara Australia tahun 2012, sudah lama, 2012. Undangan ceramah muter-muter 6 kota. Canberra, Melbourne, Adelaide, Brisbane, terakhir ibu kota Sydney. Ceramah ba'da zuhur di masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Berasar, ba'da asar, belanja oleh-oleh, besok mau pulang. Kaos, gantungan kunci, kipas, kenangan lah. Dapat 1 kardus, bawa ke hotel, beresin. HP saya tidak ada, lupa saya HP di mana itu. Tadi asyik belanja sampai lupa HP di mana. Ya sudah, hilang ya wis lah, wis hilang. Nanti beli Jakarta, beli lagi. Jam 9:30 saya sudah mau tidur, lampu sudah saya matiin, TV pun kalau matikan, ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dan 1 orang laki-laki membawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Saya tadi berjam-jam cari, kira-kira nginepnya di hotel mana. Coba, kira-kira kalau HP di Sragen ketinggalan warung piye kira-kira? Ini namanya akhlak. Apa namanya? Akidahnya benar, Islam tauhid, nabinya benar, Nabi Muhammad, kitab sucinya benar, Al-Quran, ibadahnya benar, sholat, puasa dan seterusnya, baca Quran. Tapi akhlaknya di Cirebon, orang Cirebon masih sangat jauh dari yang ajaran Islam diajar oleh agama Islam. Bahkan belakangan ini ada teroris yang mengatasnamakan Islam. Cirebon gak ketinggalan. Saya hitung dari Lamongan dulu ya. Amrozi, Ali Hukron, Ali Imron, Mukhlas. Pasuruan, Salim Mubarak At-Tamimi. Batang, Dulmatin. Pemalang, Umar Fateh, namanya Hisham Bawazir namanya. Lagi Tegal, Ahmad Ali. Cirebon, Saifuddin. Kuningan, Syarifuddin. Indramayu, Muazzam. Banten, Imam Samudra. Lampung, Baraja. Alhamdulillah Cirebon gak ketinggalan, ada itu. Cianjur, Hambali, ini masih ada, hampir masih hidup di penjara Amerika internasional tuh. Ya Allah, dengan mengatasnamakan Islam, akidahnya benar,
ibadahnya benar, tapi cara berpikir, akhlaknya murat-marit itu. Pada dalam Al-Quran dikatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan sekali-kali kamu orang Islam mencaci maki non muslim. Jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Jangan. Wala tasubul ladzina min dunillah. Saya ciptakan, kata Allah, saya ciptakan setiap umat mempunyai kebanggaan masing-masing. Kadzalika ja'alna likulli ummatin amalahum. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Agamanya mereka bangga, kita juga bangga. Bahasanya mereka bangga dengan bahasanya, kita juga bangga. Budayanya, seninya, lagu-lagunya, cara model rasa masaknya, model pakaiannya, kita punya kebanggaan, mereka juga punya kebanggaan. Tidak boleh saling mencaci maki. Orang Jawa tidak boleh mencaci maki orang Sunda. Orang Sunda tidak mencaci maki orang Madura. Tidak boleh mencaci maki orang Melayu, Batak, Dayak, Ambon, Bugis, turunan Arab, turunan Cina, nggak boleh. Wala udwana illa 'alal zalimin, kata Rasulullah. Setiap khutbah pasti pesan begitu. Setiap khutbah Jumat. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum, yang zalim. Selama tidak melanggar hukum, tidak boleh permusuhan karena beda agama. Oh, ini Kristen, ini musuh saya, nggak boleh. Atau beda suku, ini Cina, ini musuh kita, ini nggak boleh. Wah, ini 003, 01 ini musuh saya, ini nggak boleh. Beda partai, beda madhab, beda aliran, beda ormas, kecuali kalau orang itu melanggar hukum. Korupsi, bos narkoba, bos judi, pembunuh, perampok, pelaku kriminal, itu mari kita jadikan musuh bersama. Apalagi bos pijet, wonten, dan seragam wonten bos pijet wonten, betul wonten ya? Alhamdulillah, Cirebon kanan Cirebon, oh, kalah seragam. Pantai pijet, rumah pijet, griyo pijet, oh kanan Cirebon, seragam betul wonten, seragam betul wonten. Betul wonten, ketinggalan. Cirebon orang ketinggalan. Ya Allah. Apalagi di puncak Bogor, Cianjur itu. Waduh. Ramai sekali. Walhasil tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, beda suku, beda budaya, beda tradisi. Kecuali boleh, bukan hanya boleh, harus kita anggap musuh orang yang zalim, yang melanggar hukum, pelaku kriminal, kejahatan, harus kita anggap musuh bersama. Tidak pandang bulu siapa itu orangnya. Paham betul? Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Kanjeng Nabi 8 tahun di Madinah, kemudian masuk kota Mekah diikuti 12.000 sahabat. Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dengan rasa takut, sembunyi-sembunyi, gelap-gelap malam-malam dengan Sayyidina Abu Bakar berdua. Tapi setelah 8 tahun datang ke Mekah dengan 12.000 sahabat. Orang Mekah ketakutan, pasti Muhammad balas dendam. Mereka merasa salah, pasti Muhammad balas dendam besok ini. Pasti Mekah berdarah-darah. Semua sembunyi dalam rumah, kunci pintunya. Nabi Muhammad masuk ke Mekah sekitar jam 9-10 waktu duha lah, dengan mengumumkan al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang, tidak ada balas dendam, saya maafkan semua yang dulu sering melempari batu pada
sering mengganggu menyakiti saya maafkan. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, Sayyidah Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur Bilal di padang pasir, saya maafkan. Yang dulu memenjarakan, memborgol, merantai sahabat Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Tidak bersedia, saya maafkan. Setelah mendengar Nabi Muhammad mengatakan saya maafkan, semuanya keluar dari rumah menyalami Nabi Muhammad, menyatakan masuk berbondong-bondong menyalami Muhammad, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim, demi ayahku demi ibuku engkau sungguh orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Allah memuji, ya Allah. Nyun sewu, saya muji banyak, medsos dulu, muji saya banyak, yang caci maki juga banyak, tapi yang muji saya tidak bangga. Kenapa? Karena yang muji saya sama dengan saya, doyan iwak asin sambal terasi newis wareg layu nawese, ngapain bangga? Saya sering caci maki, terutama waktu 212 ya. Saya diancam mau dibunuh. Pak Kapolri Patito kirim polisi jaga rumah saya. Saya bilang nggak usah Pak, nggak usah. Saya nggak takut. Kenapa? Karena yang ngancam sama dengan saya, nggak lebih dari saya. Doyan iwa asin, sambal terasi, neus wareng, mulai nawese, waduh keraku. Jadi panjenengan juga gitu ya. Dipuji dengan sesama orang, jangan bangga. Dicaci maki, diancam, jangan minder. Siap? Itu. Tapi Rasulullah dipuji oleh Allah. Yang muji siapa? Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu ramah, kamu santun, kamu pemaaf, maka mereka orang Mekah berbondong-bondong simpati masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja. Lihat Muhammad. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam, yadkhulu fi dinillah. Kenapa? Karena kamu santun, ramah, halus. Walau kunta faddul ghalidul qalbi. Seandainya kamu kasar, congkak, sombong, nyaci maki, bawa pentung, sweeping, takbir, lan faddu min haulik, niscaya mereka lari meninggalkan kamu Muhammad. Maka saya heran kalau sekarang ada orang dakwah katanya isinya caci maki, ngancam-ngancam, jelek-jelekin, malah lari orang itu nanti. Malah gak doyan Islam kayak paham betul. Kadang-kadang ngakunya turunan Kanjeng Nabi, ngakunya kita wallahu alam juga boleh orang duduk ahli nasab pula cara ahlinya bukan. Yang jelas ngakunya turunan Kanjeng Nabi, cangkemnya kotor, gusdur, buta mata, buta hati. Ya Allah, yang bikin gusdur buta itu Allah. Ente protes pada Allah itu berarti itu menghina Allah ente ini. Gusdur buta mata, buta hati. Yang bikin matanya gusdur buta siapa? Buta hati, gak benar sama sekali. Gusdur di rumah sakit habis dioperasi sarafnya, kepalanya di rumah sakit, digeraji, dioperasi. Di kamar ada orang 5. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah dulu Haji Wisnu namanya. Kemudian ada Menteri Koperasi Cakrawardaya zaman Pak Harto. Tiba-tiba Gus Dur, kita pelan-pelan ngomong, Gus Dur istirahat.
tiba-tiba ngendikan aku mengko bakal jadi presiden. 5 orang ini nggak ada yang percaya, kaget, digusur konsep ini sudah rusak, sudah konsep. Setelah jadi presiden, ajudannya namanya Kolonel Sutarman. Waktu itu masih kolonel, belum istilah kombes, belum polisi. Pak Tarman mengko bakal sampeyan jadi Kapolri. Betul percaya nih Pak Tarman, betul percaya. Tenan dari Kapolri. Suatu ketika, misalnya jadi presiden, selain dari presiden, olahraga, jogging, jalan, pagi-pagi, mampir rumah saya, karena rumah saya yang Gus Dur itu kurang dari 100 meter. Mampir, minta air putih. Saya kasih air putih, minta roti tawar. AC saya buka, tidur nyenyak, ngorok di kursi itu. Tiba-tiba setelah 15 menit, 20 menit, bangun. Kang Said, mengkonek sampean wis umur 56, jadi ketua umum PBNU. Kita orang buta hati tuh, orang buta hati itu tuh. Pernah seminar di Gedung Pustaka Nasional, temanya seminar mengenang Jenderal Simatupang, orang Katolik Simatupang itu. Narasumbernya 4 orang, 2 Muslim, 2 Katolik. Yang Katolik Romo Muji Sutrisno dan Jakub Utama yang punya Kompas, orang Kompas, almarhum sudah. Yang Muslim Gus Dur dan Jenderal Rudini seminar. Saya nganter beliau. Gak mau naik di atas, duduk di bawah dulu. Yang 3 udah di atas, beliau di bawah. Tidur, ngorok, kemeringet malah. Orang semua tahu Gus Dur tidur, orang semua tahu. Pas giliran Gus Dur bicara, udah orang 3 udah bicara, saya bangunkan. Gus, panjenengan Gus, naik. Omongannya orang 3, Pak Rudini, Romo Muji, Yakub Utama, dikomentari semua. Ayo, dari mana itu? Gitu buta hati namanya. Orang buta hati kayak gitu tuh. Yang ngomong gitu Rizik Syihab. Gus Dur buta hati. Said Akil bego. Ya nggak apa-apa kalau saya kata bego, nggak apa-apa, biasa lah. Ya Allah. Barangkali niatnya dakwah Islam, tapi dengan cara begitu salah besar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya kau Muhammad kasar, congkak, sombong, hantam sana, hantam sini, lari orang itu, gak masuk Islam nanti. Para wali songo dakwah di Pulau Nusantara ini dengan bahasa yang halus, tidak ada caci maki, gak ada kekerasan. Tanpa kekerasan, wali songo sukses mengislamkan masyarakat Nusantara, mengalahkan kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, Sriwijaya tanpa diperangi. Hilang karpe dewe, hilang sirno ketaning bumi. Ya Allah, luar biasa wali songo itu. Dakwanya dengan bil hikmah wal mau'izah hasanah. Jadi wa yu'allimuhumul kitab. Orang Arab yang tadinya bodoh menjadi ulama besar, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Abu Hanifah, Bukhari, Muslim, dan seterusnya banyak banget sudah. Dan wal hikmah, orang Arab yang tadinya hatinya hitam menjadi hati yang padang, mempunyai wisdom, ngerti tentang bagaimana membangun akhlakul karimah, membangun kemakrifatan dalam hati mereka, itu berkat Al-Qur'an. Maka insya Allah anak panjenengan yang mondok di sini ngaji Quran, insya Allah targetnya akhlaknya mulia, berilmu dan berhikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.